Pernahkah Bapak Ibu merasa badan pegal-pegal yang tidak jelas sebabnya? Sering kembung padahal sudah makan teratur. Atau mungkin daya ingat terasa menurun akhir-akhir ini. Padahal sudah rajin mengonsumsi sayuran setiap hari. Kita sering berpikir, sayuran itu kan sehat, pasti selalu baik untuk tubuh kita. Memang benar, sayuran adalah bagian penting dari pola makan sehat. Tapi kenyataannya, ada beberapa jenis sayuran tertentu yang tanpa kita sadari, justru bisa jadi pemicu masalah kesehatan. Apalagi bagi kita yang sudah tidak muda lagi. Tubuh kita berubah seiring bertambahnya usia, dan apa yang dulu baik-baik saja, mungkin sekarang perlu sedikit penyesuaian. Rahasia kesehatan jangka panjang yang prima, bukan hanya tentang apa yang kita masukkan ke dalam tubuh, tapi juga apa yang harus dengan bijak kita batasi atau bahkan hindari sepenuhnya. Dalam video ini, saya akan buka-bukaan mengenai 4 jenis sayuran yang sebaiknya Anda hindari jika ingin tetap bugar dan jauh dari keluhan di usia senja. Dan kabar baiknya, saya juga akan berikan 4 pilihan sayuran super yang justru wajib Anda jadikan sahabat setia di piring Anda setiap hari untuk menjaga stamina, meningkatkan daya ingat, melancarkan pencernaan, dan menjaga kesehatan tulang tetap prima. Tonton sampai akhir ya. Karena ada satu kejutan yang mungkin akan mengubah total cara pandang Bapak Ibu terhadap makanan sehari-hari yang selama ini dianggap lumrah. Ini akan sangat bermanfaat. Saya jamin. Mari kita mulai dengan daftar sayuran yang seringkali tanpa sadar justru merugikan tubuh kita. Terutama bagi Bapak Ibu yang sudah memasuki usia 60 tahun ke atas. Sayuran pertama yang sebaiknya Anda waspadai, bahkan mungkin hindari, adalah kentang. Mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya, kenapa kentang? Bukankah kentang sering dijadikan pengganti nasi? Memang benar, kentang adalah sumber karbohidrat, tapi masalahnya terletak pada indeks glikemiknya yang tinggi, terutama jika diolah dengan cara tertentu. Indeks glikemik yang tinggi berarti kentang dapat menyebabkan lonjakan gula darah yang sangat cepat setelah dikonsumsi. Bagi tubuh yang lebih muda, lonjakan ini mungkin bisa diatasi dengan lebih baik. Namun, seiring bertambahnya usia, metabolisme kita cenderung melambat. Pankreas kita mungkin tidak seefisien dulu dalam memproduksi insulin untuk menurunkan gula darah yang melonjak. Lonjakan gula darah yang berulang tidak hanya bisa meningkatkan risiko diabetes tipe 2, tapi juga menyebabkan peradangan dalam tubuh. Peradangan kronis adalah akar dari banyak masalah kesehatan di usia senja. Mulai dari nyeri sendi, penyakit jantung, hingga gangguan kognitif. Bayangkan saja, setiap kali Bapak Ibu menyantap kentang goreng yang renyah atau kentang tumbuk yang creamy dengan banyak mentega dan krim, Anda mungkin secara tidak langsung memicu respons peradangan dalam tubuh Anda, apalagi jika kentang diolah menjadi keripik kentang atau makanan cepat saji lainnya. Nilai gizinya semakin berkurang dan malah dipenuhi dengan lemak tidak sehat serta garam berlebih akibatnya. Bapak Ibu mungkin akan merasa cepat lelah setelah makan, atau bahkan mengalami brain fog atau otak terasa kabur karena fluktuasi gula darah yang ekstrim. Jadi, bukan berarti kentang haram sama sekali, tapi sangat bijaksana untuk membatasi konsumsinya dan perhatikan cara pengolahannya. Jika sesekali ingin menikmati kentang, pilihlah kentang rebus atau kukus, dan padukan dengan banyak sayuran berserat tinggi lainnya untuk membantu menstabilkan penyerapan gulanya. Selanjutnya, sayuran kedua yang perlu diwaspadai adalah jagung. Sekilas, jagung terlihat sehat dan alami. Namun, ada beberapa alasan mengapa jagung, terutama dalam bentuk olahan atau yang bukan organik, mungkin tidak ideal untuk Bapak Ibu. Pertama, sebagian besar jagung yang beredar di pasaran, terutama di negara-negara barat, adalah jagung hasil modifikasi genetik atau GMO. Meskipun di Indonesia tidak sepopuler itu, kita tetap perlu berhati-hati. Jagung GMO ini seringkali disemprot dengan pestisida dan herbisida dalam jumlah besar, seperti glifosat, yang bisa meninggalkan residu dalam produk akhirnya. Konsumsi residu bahan kimia ini secara jangka panjang tentu saja tidak baik untuk kesehatan. Kedua, jagung memiliki kandungan gula alami yang cukup tinggi, terutama dalam bentuk fruktosa. Mirip dengan kentang,
Konsumsi jagung dalam jumlah besar bisa memicu lonjakan gula darah, terutama bagi penderita diabetes atau mereka yang rentan. Selain itu, serat pada jagung, khususnya bagian kulit luarnya, seringkali sulit dicerna oleh sistem pencernaan yang sudah tidak sekuat dulu. Banyak orang yang mengeluh kembung, begah, atau bahkan sakit perut setelah mengonsumsi jagung, terutama jagung manis atau produk olahan jagung seperti sirup jagung fruktosa tinggi yang banyak terdapat dalam minuman dan makanan kemasan. Jagung juga dikenal sebagai alergen umum bagi sebagian orang, dan bagi mereka yang sensitif, jagung bisa memicu respons peradangan dalam tubuh. Bayangkan, mungkin saja kembung yang sering Bapak Ibu alami setelah makan bukan karena terlalu banyak gas, tapi karena tubuh Anda kesulitan mencerna jagung atau merespons komponen di dalamnya. Jadi, jika Bapak Ibu menyukai jagung bakar atau bubur jagung, konsumsilah dalam porsi kecil dan perhatikan bagaimana tubuh Anda bereaksi. Lebih baik lagi jika bisa menemukan jagung organik atau jagung lokal yang ditanam secara tradisional tanpa banyak campur tangan bahan kimia. Nah, setelah kita membahas dua sayuran yang perlu diwaspadai, mari kita lanjutkan dengan sayuran ketiga dan keempat yang sebaiknya Anda batasi atau hindari. Sayuran ketiga yang masuk dalam daftar ini adalah terong cotton tea, dan secara lebih luas, kelompok sayuran nightshade seperti tomat, paprika, dan cabai. Mengapa terong-terong? Bersama dengan anggota keluarga nightshade lainnya, mengandung senyawa yang disebut alkaloid, khususnya solanin. Bagi sebagian besar orang, senyawa ini tidak menimbulkan masalah. Namun, bagi individu yang sensitif, terutama mereka yang sudah memiliki kondisi peradangan seperti artritis atau nyeri sendi kronis, solanin dapat memperburuk gejala. Bapak Ibu mungkin pernah mendengar cerita dari teman atau kerabat yang mengatakan nyeri sendi mereka terasa lebih parah setelah makan terong atau sambal pedas yang banyak cabainya. Ini bukan mitos, melainkan respons tubuh yang unik bagi sebagian orang. Solanin dapat memicu respons peradangan pada beberapa individu, menyebabkan sendi terasa kaku, bengkak, dan nyeri. Mekanisme pastinya masih terus diteliti, tetapi banyak ahli nutrisi fungsional menyarankan agar penderita peradangan sendi mencoba eliminasi sayuran nightshade dari diet mereka selama beberapa minggu untuk melihat apakah ada perbaikan. Jika Bapak Ibu sering mengalami nyeri sendi yang tidak kunjung reda atau merasakan kekakuan setelah mengonsumsi terong, mungkin ini saatnya untuk bereksperimen. Coba hindari terong dan teman-temannya selama 2-3 minggu. Lalu perhatikan apakah ada perubahan pada tubuh Anda. Jika memang merasa lebih baik, itu adalah pertanda bahwa terong mungkin bukan sahabat terbaik untuk sendi Anda. Jadi, jangan khawatir. Ada banyak pilihan sayuran lain yang bisa Anda nikmati tanpa memicu rasa nyeri. Selanjutnya, sayuran keempat yang perlu Anda cermati adalah churro, sayuran cruciferous mentah, seperti brokoli mentah, kol mentah, atau kembang kol mentah. Brokoli dan kawan-kawan ini memang dikenal sebagai superfood yang kaya antioksidan, vitamin, dan serat. Namun, permasalahannya muncul ketika dikonsumsi dalam keadaan mentah. Sayuran cruciferous mentah mengandung senyawa yang disebut goitrogen. Senyawa ini, jika dikonsumsi dalam jumlah besar dan secara mentah, dapat mengganggu fungsi tiroid, terutama bagi mereka yang sudah memiliki masalah tiroid atau kekurangan yodium. Tiroid adalah kelenjar kecil di leher yang berperan besar dalam mengatur metabolisme tubuh, energi, dan bahkan mood kita. Gangguan tiroid dapat menyebabkan kelelahan, penambahan berat badan, atau bahkan masalah kognitif. Selain itu, sayuran cruciferous mentah juga sangat tinggi akan serat tertentu dan gula kompleks yang dikenal sebagai rafinosa, yang sangat sulit dicerna oleh sistem pencernaan kita. Akibatnya, mengonsumsi brokoli atau kol mentah dapat menyebabkan kembung, gas berlebihan, dan rasa tidak nyaman di perut, terutama bagi Bapak Ibu yang sistem pencernaannya mungkin tidak sekuat dulu. Bayangkan saja, setelah makan salad yang berisi banyak kol mentah, perut terasa penuh, begah, dan sering buang angin. Itu adalah tanda bahwa tubuh Anda kesulitan memprosesnya. Kabar baiknya, efek negatif ini bisa diminimalisir dengan cara memasak sayuran cruciferous. Memasak, entah itu mengukus, merebus sebentar, atau menumis,
akan membantu memecah senyawa goitrogen dan melunakkan seratnya, sehingga lebih mudah dicerna dan nutrisinya lebih mudah diserap oleh tubuh. Jadi, jangan hindari brokoli sepenuhnya, tapi pastikan Anda memasaknya terlebih dahulu sebelum menyantapnya. Pilihlah brokoli atau kembang kol yang dikukus ringan sebagai pelengkap hidangan Anda, bukan yang disajikan mentah dalam salad. Nah, setelah kita tahu apa saja yang sebaiknya dihindari atau dibatasi, sekarang mari kita bicara tentang sayuran-sayuran luar biasa yang justru harus Anda jadikan sahabat setia di piring Anda setiap hari. Ini adalah sayuran yang akan membantu Anda merasa lebih berenergi, pikiran lebih jernih, dan tubuh terasa lebih nyaman di usia senja. Sayuran pertama yang wajib Anda pilih adalah bayam. Bayam mungkin terlihat sederhana, tapi ini adalah pahlawan super di dunia sayuran. Terutama bagi Bapak Ibu, bayam kaya akan berbagai nutrisi penting yang sangat dibutuhkan tubuh kita seiring bertambahnya usia. Pertama, bayam adalah sumber vitamin K yang sangat melimpah. Vitamin K ini krusial untuk kesehatan tulang kita. Seiring usia, risiko osteoporosis atau pengeroposan tulang meningkat. Dengan asupan vitamin K yang cukup dari bayam, kita bisa membantu menjaga kepadatan tulang dan mengurangi risiko patah tulang. Bayam juga mengandung vitamin A dalam bentuk beta-karoten yang baik untuk mata, membantu mencegah degenerasi makula yang sering terjadi di usia tua. Kemudian, ada juga vitamin C yang meningkatkan kekebalan tubuh, dan folat yang sangat penting untuk kesehatan otak dan fungsi kognitif. Tahu Bapak Ibu? Folat membantu dalam pembentukan sel darah merah dan juga melindungi otak dari kerusakan oksidatif, yang berarti bayam bisa membantu menjaga daya ingat dan fokus Anda tetap tajam. Selain itu, bayam juga kaya akan antioksidan seperti lutein dan zeaxanthin yang sangat bermanfaat untuk kesehatan mata, serta senyawa antiinflamasi yang bisa membantu meredakan peradangan di tubuh. Yang lebih menarik, bayam sangat mudah diolah dan serbaguna. Bapak Ibu bisa membuatnya menjadi sayur bening yang segar, ditumis dengan sedikit bawang putih, atau bahkan ditambahkan ke dalam sup atau omelet. Bayam yang dimasak ringan juga membantu tubuh menyerap nutrisinya dengan lebih baik. Dengan memasukkan bayam ke dalam menu harian Anda, Bapak Ibu sedang berinvestasi pada kesehatan tulang, mata, otak, dan kekebalan tubuh Anda untuk jangka panjang. Ini adalah pilihan yang sangat bijak dan lezat. Kemudian, sayuran kedua yang patut menjadi bintang di dapur Anda adalah wortel. Wortel, dengan warna oranye cerahnya yang menarik, bukan hanya indah dipandang, tapi juga syarat manfaat, khususnya untuk kesehatan mata. Wortel adalah salah satu sumber beta-karoten terbaik, yang akan diubah tubuh menjadi vitamin A. Vitamin A ini esensial untuk menjaga penglihatan tetap tajam, terutama dalam kondisi cahaya redup. Seiring bertambahnya usia, banyak dari kita yang mulai mengalami penurunan fungsi penglihatan, seperti degenerasi makula atau katarak. Dengan rutin mengonsumsi wortel, kita bisa memberikan dukungan nutrisi yang kuat untuk mata kita. Selain itu, beta-karoten juga merupakan antioksidan kuat yang melawan radikal bebas dalam tubuh. Radikal bebas ini bisa merusak sel-sel tubuh dan berkontribusi pada proses penuaan serta berbagai penyakit kronis. Dengan antioksidan dari wortel, kita membantu melindungi sel-sel tubuh kita dari kerusakan. Wortel juga mengandung serat yang baik untuk pencernaan, membantu melancarkan buang air besar dan mencegah sembelit, masalah umum yang sering dialami di usia senja. Yang menyenangkan dari wortel adalah rasanya yang manis alami dan teksturnya yang renyah. Bapak Ibu bisa menikmatinya mentah sebagai camilan sehat, menambahkannya ke dalam jus sayuran, memasaknya dalam sup, atau menumisnya bersama sayuran lain. Fleksibilitas ini membuat wortel mudah dimasukkan ke dalam berbagai hidangan sehari-hari. Bayangkan saja, dengan semangkuk kecil sup berisi potongan wortel yang lembut atau beberapa irisan wortel mentah sebagai selingan sore, Bapak Ibu sudah memberikan dukungan besar bagi penglihatan dan kesehatan tubuh secara keseluruhan. Jadi, jangan lewatkan wortel ya. Ini investasi murah tapi sangat berharga untuk mata dan vitalitas Anda. Sayuran ketiga yang mungkin sering terlupakan namun menyimpan segudang manfaat bagi Bapak Ibu adalah labu siam.
Labu siam yang sering kita jumpai di pasar tradisional ini adalah permata tersembunyi untuk kesehatan lansia. Labu siam memiliki kandungan air yang sangat tinggi, membuatnya menjadi sayuran yang sangat menghidrasi. Hidrasi yang cukup sangat penting di usia senja, karena tubuh cenderung kehilangan kemampuan untuk merasakan haus dengan efektif, yang bisa berujung pada dehidrasi tanpa disadari. Labu siam juga kaya akan serat, baik serat larut maupun tidak larut. Serat ini adalah kunci untuk menjaga sistem pencernaan tetap sehat dan lancar. Bapak Ibu yang sering mengalami sembelit atau kesulitan buang air besar, labu siam bisa menjadi solusi alami yang lembut dan efektif. Ya, serat juga membantu mengontrol kadar gula darah, karena memperlambat penyerapan glukosa ke dalam aliran darah. Ini sangat baik bagi penderita diabetes atau mereka yang ingin menjaga kadar gula darah tetap stabil. Selain itu, labu siam rendah kalori namun kaya akan berbagai vitamin dan mineral esensial, seperti vitamin C, vitamin K, beberapa vitamin B, kalium, dan magnesium. Vitamin C berperan sebagai antioksidan dan penunjang kekebalan tubuh, sementara kalium penting untuk menjaga tekanan darah tetap normal. Rasa labu siam yang ringan dan netral membuatnya sangat serbaguna dalam masakan. Bapak Ibu bisa mengolahnya menjadi sayur asem yang segar, sayur lodeh yang gurih, tumisan yang lezat, atau bahkan diiris tipis untuk campuran sup. Kelembutan teksturnya setelah dimasak juga membuatnya mudah dikunyah dan dicerna. Ya, dengan rutin mengonsumsi labu siam, Bapak Ibu tidak hanya mendapatkan hidrasi dan serat yang cukup, tapi juga nutrisi penting yang mendukung kesehatan jantung, pencernaan, dan kadar gula darah. Ini adalah pilihan yang sangat cocok dengan selera dan kebiasaan makan masyarakat Indonesia. Dan terakhir, sayuran keempat yang harus ada di daftar belanja Bapak Ibu adalah buncis. Buncis adalah sayuran polong-polongan yang seringkali dianggap biasa saja. Namun manfaatnya luar biasa, khususnya untuk kesehatan di usia senja, sama seperti labu siam. Buncis adalah sumber serat yang sangat baik. Serat pada buncis membantu menjaga kesehatan usus, melancarkan proses pencernaan, dan mencegah sembelit. Serat larutnya juga berperan penting dalam membantu menurunkan kadar kolesterol jahat LDL dan mengontrol kadar gula darah, yang sangat vital untuk kesehatan jantung dan pengelolaan diabetes. Buncis juga kaya akan vitamin K, yang seperti pada bayam, sangat penting untuk kesehatan tulang. Dengan asupan vitamin K yang cukup, kita bisa membantu menjaga kekuatan tulang dan mengurangi risiko patah tulang di usia tua. Selain itu, buncis juga mengandung vitamin C untuk kekebalan tubuh, vitamin A, serta folat yang baik untuk otak. Buncis juga merupakan sumber mineral penting seperti mangan, yang berperan dalam metabolisme tubuh, dan beberapa antioksidan yang melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan. Yang membuat buncis menarik adalah teksturnya yang renyah namun lembut setelah dimasak, membuatnya mudah dikonsumsi oleh siapa saja. Bahkan bagi mereka yang memiliki masalah gigi atau pencernaan, Bapak Ibu bisa mengolah buncis menjadi tumisan yang gurih, menambahkannya ke dalam sayur esop yang hangat, atau bahkan dikukus ringan sebagai pelengkap hidangan utama. Buncis adalah pilihan yang sangat praktis, terjangkau, dan kaya nutrisi untuk menjaga kesehatan pencernaan, tulang, dan gula darah Anda. Nah, Bapak Ibu, kita sudah membahas tuntas 4 sayuran yang sebaiknya Anda hindari atau batasi konsumsinya, yaitu kentang, jagung, terong dan nightshade mentah, serta sayuran cruciferous mentah, karena potensi dampaknya pada gula darah, peradangan, dan pencernaan. Dan yang paling penting, kita juga sudah menemukan 4 sayuran super yang wajib Anda jadikan sahabat setia di piring Anda setiap hari, yaitu bayam, wortel, labu siam, dan buncis, yang semuanya kaya nutrisi, mudah dicerna, dan sangat bermanfaat untuk kesehatan mata, tulang, otak, dan pencernaan Anda di usia senja. Ingatlah Bapak Ibu, perubahan kecil dalam pilihan makanan sehari-hari bisa membawa dampak yang luar biasa besar bagi kualitas hidup kita. Ini bukan tentang menghilangkan semua yang Anda sukai, tapi tentang membuat pilihan yang lebih cerdas dan memahami bagaimana makanan berinteraksi dengan tubuh Anda yang semakin menua. Tubuh kita adalah anugerah,
dan merawatnya dengan baik adalah bentuk syukur kita. Setiap gigi yang Anda pilih adalah langkah menuju versi terbaik dari diri Anda. Saya ingin dengar cerita Bapak Ibu sayuran, apa yang selama ini jadi favorit Anda. Atau justru Anda baru tahu kalau ternyata perlu dihindari setelah menonton video ini. Atau mungkin Bapak Ibu punya resep rahasia olahan bayam, wortel, labu siam, atau buncis yang lezat dan sehat. Bagikan pengalaman Anda di kolom komentar di bawah ya. Saya sangat ingin membaca cerita dan tips dari Anda semua. Jika video ini bermanfaat dan memberikan pencerahan, jangan lupa berikan like dan subscribe ke channel ini agar Bapak Ibu tidak ketinggalan tips-tips kesehatan bermanfaat lainnya dari kami yang akan datang. Kita akan terus belajar dan tumbuh bersama. Teruslah hidup sehat, bahagia, dan nikmati setiap momen berharga, karena setiap usia adalah kesempatan untuk menjadi versi terbaik dari diri kita. Sampai jumpa di video berikutnya dan tetap semangat.